Awalnya saya pemikirannya mungkin Leonya nggak mau kali. Coba boleh klarifikasi Leo, apakah seperti itu? Hai semuanya, sekarang aku Kartika Berliana lagi dalam perjalanan mau menjemput ganda putra. Hari ini kita akan bertanya-tanya bersama ya. Ini kehidupan seorang atlet sebagai ganda putra junjungan Indonesia tuh kayak gimana, karena ini tuh paket lengkap banget. Mereka lagi rising star dan sebenarnya udah dipasangin dari lama dan prestasinya banyak banget, dari junior, juara dunia juga, dari yang tadinya sempat dipisahin terus sekarang tuh sampai disatukan kembali. Itu ceritanya kayak gimana kan? Pasti kalian semua penasaran, aku juga penasaran banget. Makanya aku akan menjemput mereka dan kita akan bertanya-tanya. Tapi sebelumnya karena lagi nyetir nih ya, aku biasanya akan selalu mendengarkan musik Polytron G3 Plus nih yang lagi aku kendarain ya teman-teman. Jadi kalau di mobil ini ada 8 titik speaker, makanya nggak heran kalau bassnya tuh kedengeran kenceng banget tapi suaranya juga tetap jelas. Dan kita tahu lah ya kalau Polytron tuh soundnya pasti premium, ada XBR Premium Sound. Dan juga wah nyaman deh kalau udah masuk ke mobil Polytron G3 Plus ini. Seneng banget sih aku bisa nyobain mobil ini. Wah, mantap. Oke, kayaknya sebentar lagi kita bakalan sampai nih. Kita mau langsung menjemput saja dua ganda putra ini. Hai, halo, silakan masuk. Silakan. Silakan. Halo, kenalan dulu. Halo. Saya Kartika. Halo. Halo Leo Daniel. Ini dia nih teman-teman yang kita jemput. Leo dan Daniel. Perkenalkan diri dulu boleh loh, Leo, Daniel, walaupun semuanya udah kenal ya. Halo, nama saya Leo Roli Karnando, atlet Platnas PBSI tim ganda putra. Wow, mantap Daniel, boleh dong. Halo, nama saya Daniel Marti, atlet ganda putra PBSI Indonesia. Kemarin itu ya, kayaknya kalian juga baru menang Thailand Open kan? Iya, benar. Wow, keren banget. Itu dari perjalanan terus sempat ada yang di Malaysia juga ya? Iya, habis itu dari Thailand kita pergi ke Malaysia Super 500. Nah, yang paling ditunggu-tunggu dari Badminton Open ini apa? Apa Nil? Yang paling ditunggu-tunggu pasti support dari Badminton Lovers Indonesia. Wow. Dan juga atmosfer di Indonesia Open ini juga lebih beda daripada pertandingan yang lainnya sih. Oh, karena bertanding di depan publik sendiri ya? Iya, betul. Tapi nih, kita semua penasaran nih. Dan tadi Daniel kayaknya di belakang selonjoran gitu ya? Di belakang luas ya? Iya, di belakang sini seatnya cukup luas sih untuk legroomnya. Iya, oke nih kalau kita ngeliat nih. Wow, luas, lega banget. Ini pas banget nih kalau atlet seberapa banyak sih bawaannya? Biasanya kan banyak banget tuh. Ya nggak sih? Kalau 2 atlet, tas kah? 3 tas? kalau atlet itu kalau bepergian ke bandara gitu kan pastinya bawa koper banyak ya. Betul. Minimal 2 koper besar kalau misalnya kita pergi ke Eropa. Yes. Terus ada tas raket juga. Nah itu harusnya bagasinya cukup sih. Tapi gimana sih kalian cara mengatasi kelelahan atau menambah energi lagi? Karena kan kalau bertanding tuh nggak selalu di tanah air aja ya, harus kemana-kemana. Bahkan kamu sempat ke Swiss, ke Orleans juga ya. Nah itu gimana cara menjaga energi mood kamu juga, itu gimana? Kalau dari saya sih yang penting happy aja, jangan dibawa. Kalau ya memang capek, cuman kan harus dibawa happy dan jangan
jangan tegang lah. Kalau misalnya tegang kan pasti menguras energi juga kan. Gitu. Iya, setuju banget. Salah satu faktor nih yang membuat mood terjaga pastinya partner. Nah, kita masuk ya ke chemistry kalian nih. Kayaknya udah berapa lama sih kalian kenal? Kayaknya dari junior banget kan? Iya, benar. Udah berapa lama jadi total? Berapa lama nih? Waduh, berapa Jangan lama? bilang lupa nih kalau 2019. pertemanan laki-laki. 6-7 tahun kayaknya. 6-7 tahun? Iya, tapi kalau misalnya dari klub, dari Jarum, itu dari tahun 2015 dan dipaterin tuh kayaknya di 2016 ya. 2016. Jadi udah 10 tahunan lah. Tapi kesan pertama kalian waktu dipasangin di pikiran masing-masing tuh apa sih? Kayak, ini orang gimana ya? Gitu. Kayak secara personal tuh kayak langsung match deket kan biasanya ada tuh langsung klik gitu. Apa nih? Dari saat pertama sih berkesan dengan Leonya, dia bagus permainan depannya karena saya kan lebih banyak di belakang, jadi cukup terbantu di permainan kalau partneran dengan Leo. Tapi dari pertama kenal sampai sekarang akhirnya dipasangin lagi, ada nggak hal yang berubah satu sama lain dari pertama kali dulu dipasangin, misalkan skillnya, terus misalkan personal karakternya dari dulu yang tadinya nggak sabaran sekarang lebih sabar, lebih kalem gitu, ada nggak? Oh itu justru kalau sekarang berubah semua ya. Jadi kayak skillnya udah makin bagus, terus fisiknya juga makin bagus, kondisi badannya juga makin bagus, terus kayak emosionalnya juga sekarang udah nggak seperti dulu lah gitu. Nah, kalau kalian bisa menggambarkan hubungan partnership kalian tuh dalam satu kata, ada nggak? Apa tuh? Apa nih? Top. Kan biasanya ada tuh kayak julukan masing-masing, kayak apa ya, The Minions, The Daddies gitu. Kalau kalian maunya dipanggilnya apa sih sebenarnya kalau dari kalian sendiri? Kalau dari dulu dipanggilnya The Babies karena kan dulu ada The Minion, terus habis itu The Daddies. Nah, zaman saya baru mau masuk ke dewasa yang klub utamanya, tim utamanya dipanggilnya sama badminton lovers tuh dipanggilnya the apa namanya? The Babies. Iya. The Babies. Oh, lucu banget. Sekarang udah tua tapi. Tapi masih baby face loh ya teman-teman, ya nggak sih? Pasti semuanya setuju nih di kolom komen nanti ya. Sebenarnya nih dalam setiap pertandingan pasti kan nggak semuanya jalan mulus-mulus aja. Ada nggak sih pas satu pertandingan kalian tuh sebenarnya lagi nggak nyambung gitu, lagi nggak klik, kayak permainannya lagi nggak baik-baik aja gitu, pernah nggak? Pasti pernah sih, nggak cuman dari kita berdua aja. Kalau dilihat dari seluruh pemain saya rasa juga pernah ngalamin. Kalau kalian cara ngatasinnya gimana kalau lagi, aduh kenapa sih kok hari ini kita nggak kompak banget gitu? Cara ngatasinnya gimana? Kalau saya sama Daniel sih paling komunikasi aja sih. Iya, setuju banget. Komunikasi adalah kunci ya. Oke, ini kita main sedikit games ya. Nanti jawabnya gantian aja. Atau misalkan aku tanya, siapa yang lebih sabar? Boleh tunjuk diri sendiri, boleh tunjuk partner. Tolong jujur. Ya, kita nih fansnya kalian pengen tahu nih sejujur-jujurnya siapa di lapangan yang mungkin lebih sabar, lebih mengayomi, lebih ngelit ya. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah siapa yang lebih keras kepala? Daniel, kamu jawab siapa tuh? Kalian nggak mau disalahin, kelihatan banget nih. Siapa yang lebih panikan? Panikan apa nih, di luar lapangan apa? Di dalam lapangan atau di luar lapangan? Kalau lagi panik ya panik aja sih. Dua-duanya. Oke, terus siapa yang lebih cerewet pas pertandingan? Oh iya, emang iya Daniel? Iya, dia lebih cerewet aja daripada saya. Oh iya, gula soalnya. Oh iya, sugar rice ya. Emang kalau cerewetnya kayak gimana sih Daniel? Si Leo? Kalau cerewetnya ibaratnya kayak cewek lagi marah-marah gitu. Buset tuh cewek. Oke, ya baik. Terus siapa yang lebih suka nenangin atau bikin suasana lebih cair? Loh, serius? Saya dong, jelas dong. Siapa yang lebih suka kepoin lawan sebelum pertandingan? Dua-duanya.
Biasanya tuh kalau ngepoin lawan apa aja sih? Dua-duanya nggak sih? Lu doang. Apa? Kayak gimana ngepoinnya? Ya tonton videonya aja sih, terus habis itu saya kasih tahu Daniel sebelum main gitu. Jadi kayak biar nanti tuh pas kita main jangan sampai kaget duluan gitu loh. Jadi kita start awalnya harus bagus. Kita harus tahu lawan itu sering buang kemana gitu aja sih. Kalau yang suka ngomel-ngomel di lapangan? Sekarang udah nggak ada, nggak tahu. Pelatih Udah kali ada ya? Pelatih. Oh, kita jadi tahu ternyata dramanya tuh seperti itu ya teman-teman ya. Bener. Oke, ada rahasia juga nih yang harus kita kuak di balik lapangan ya. Kayak misalkan rutinitas Leo sama Daniel sebelum pertandingan tuh apa sih? Tas. Yang harus dilakukan wajib banget. Daniel dulu yang jawab. Daniel. Kalau saya mungkin tidurnya lebih banyak, terus juga makannya yang cukup, terus persiapan sebelum bertanding, berdoa, latihan, itu aja sih. Jaga kondisinya. Oh, ada makanan favorit gitu yang harus dimakan sebelum pertandingan, Daniel? Makan favorit nasi. Kita Harus semua ada juga. nasi. Sebelum bertanding, bahkan sebelum wawancara saya juga gitu kan. Biar lebih enak aja, jadi badannya nggak lapar kalau lagi bertanding. Iya sih, harus karbo ya. Loading karbonya benar-benar banyak banget, kalorinya kebuang banyak banget kali ya itu ya. Iya, bisa 1000 kali ya kalau sekali latihan atau main. Wow. Kalau Leo ada rutinitas yang wajib banget? Ya rutinitasnya saya begitu-gitu aja sih kalau yang saya lihat ya. Saya paling nonton video main, lawan main sebelum nanti ketemu. Jadi kayak yang tadi saya bilang, biar nggak kaget di tengah lapangan gitu. By the way, kalau latihannya para atlet badminton nih, pasti teman-teman mau tahu juga. Kalian tuh latihannya selain memang bermain pastinya di lapangan, kayak ada olahraga lain yang dilakukan nggak sih? Kayak kardionya harus kayak gimana? Atau mungkin ada weight training kah? Itu latihannya kayak gimana sih porsinya? Porsi kesehariannya atau? Porsi keseharian untuk kayak mempersiapkan, apalagi mau ada turnamen besar-besar gitu, kayak gimana? Kita tergantung persiapannya berapa lama. Kalau misalnya 1 bulan kita berada di PBSI, kita pasti latihannya lebih berat. Kalau misalnya latihannya kita nyampe di dalam pelatnasnya kita tinggal 2 minggu atau 1 minggu, pelatih pasti ngurangin gitu. Oh, kan kalian badminton ini udah dari dini ya, udah dari kecil ya? Umur berapa sih? Kalau saya 3 tahun udah main raket sih, 2,5 tahun lah. Serius? Iya, Itu udah emang pegang-pegang hobi raket pribadi? gitu. Oh, oke. Terus Hobi pribadi? kakak saya main. Oh, oke. Terus umur 5 tahun saya baru dimasukin ke klub gitu. Oke. Kalau Daniel, emang dari dulu hobi? Dari dulu sih belum hobi ya, cuma karena dulu papa sering ngajak main, jadi lama-lama suka, lama-lama jadi hobi, dan sekarang jadi pekerjaan. Wah, keren banget sih pekerjaannya. Bilangnya pekerjaan. Atau mungkin kalian ada pelarian olahraga lain gitu kalau lagi bosen olahraga badminton? Saya? Kalau Leo sama Daniel gimana? Kalau saya sih ada sih, kadang ngajak keluarga, kadang sekarang kan ada pedal ya, bisa main pedal. Sama aja. Terus bisa main golf, banyak sih. Oh, oke. Bisa kadang main biliar, tapi kalau biliar gak begitu sering. Oh, iya. Kalau Daniel ada olahraga escape gitu nggak? Kalau saya sih paling main game sama, terus juga sering juga main biliar juga sih. Cara ningkatin chemistry kalian gimana sih selain karena kenal dari kecil ya? Gimana nih? Mungkin dari kebiasaan sehari-hari sih. Jadi Leo kebiasaannya seperti apa, saya juga perhatiin kebiasaannya setiap hari, terus juga apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Jadi dari situ udah bisa tahu kalau Leo tuh sukanya gimana atau nggak sukanya gimana. Oh, saling ngapalin gitu, saling mengenali pribadi satu sama lain gitu ya. Emang kebiasaannya Leo apaan, Daniel? Yang paling diingat gitu kebiasaannya sehari-hari yang mesti banget dilakuin setiap hari? Kalau dia kebiasaannya
setiap hari latihan sih. Iya Bapak, iya benar. Kebiasaannya jangan dikasih tahu dong, nanti banyak yang tahu. Ih, nggak apa-apa dong, ini kebiasaan unik partner yang dibongkar sedikit aja. Untung biasa. Mungkin kalau tidur ngoroknya lumayan kencang sih. Oh gitu. Sungguh bukan aib ya ini. Kecapean itu Iya, Daniel. kecapean itu. Tapi setiap hari sih kecapeannya. Berarti tiap hari all out itu. Iya, itu sangat energinya besar. Kalau Daniel, kebiasaan uniknya apa yang paling kamu paham? Selama pacaran lagi sih, ngigonya sih. Ngigo, Dia. Tiba-tiba bisa ketinggian hantu. serius? Kalian kan kayak mes gitu nggak sih atau? Iya. Iya kan? Tapi kalau di asrama kita kamarnya nggak jadi satu. Tapi kalau misalnya di turnamen kita jadi satu. Daniel, ini jadi pertanyaan banget nih. Kamu sempet vakum kan ya Daniel ya? Iya betul, 1 tahun karena cedera sih. Nah itu kok bisa tiba-tiba langsung jago lagi? ada tips khusus atau ada sesuatu yang dilakuin nggak sih? Kayak misalkan teman-teman mau tahu nih, itu kan jadi pertanyaan besar di mana-mana juga ya. Kok bisa langsung match sama Leo juga gitu? Seakan tuh cedera itu tidak pernah ada bahkan. Gimana sih Daniel? Ya yang pasti kan dari diri sendiri dulu ya, caranya mengantisipasi biar nggak cedera lagi. Terus juga dibantu juga saya sama Leo juga udah lama berpartneran, jadi nggak susah lagi nyari chemistry-nya. Terus juga kan kita udah sama-sama satu tujuan, inginnya jadi juara, jadi makin lebih klop lagi jadinya untuk bisa pas saya vakum 1 tahun dan langsung bisa jadi juara itu sih. Dan emang dari awal waktu tahu dipasangin laginya sama Leo itu kamu gimana pemikiran awalnya? Awalnya saya pemikirannya mungkin Leonya nggak mau kali. Coba boleh klarifikasi Leo, apakah seperti itu? Kenapa mikir kayak gitu Daniel? Ya kan soalnya saya kan habis cedera, terus kan juga pasti saya nggak kayak dulu lagi ya. Jadi pasti ada yang berubah dari segi permainan, tapi ya bersyukur sih Leo mau. Oke. Udah gitu doang. Kita tengahi ya teman-teman. Apakah seperti itu Leo? Sempat nggak kamu mikir kayak gitu? Saya malah berpikir emang saya cocok ya buat Daniel gitu loh. Jadi kayak saya kan punya kekurangan juga. Jadi kayak kok bisa milihnya saya. Jadi malah justru saya nggak pede duluan, karena kan dulu pernah dipartnerin, mungkin bisa aja jadi beban atau gimana. Tapi malah sekarang bisa partneran lagi itu, kalau dari buat saya sih kayak kebanggaan sendiri sih. Jadi kayak jadi yang dulu mungkin udah beda. Jadi sekarang kalau misalnya kita udah punya tujuan, ya kita berjalan sama-sama aja, terus kita jangan ada yang ngerasa bagaimana lah gitu. By the way, dari tadi kita ngobrol, perhatiin gak sih kayak di sini tuh sunyi, tenang, kedap suara banget, enak banget buat ngobrol ya. Bener. Itulah Potlitron G3 Plus ya teman-teman, kalian pasti mau coba. Dari tadi nyaman banget nih kita ngobrolnya, tenang gitu. By the way ya, kalau ngomong-ngomong soal tenang, seberapa penting sih kalian tuh harus menenangkan diri dulu, calm down dulu sebelum pertandingan, setiap pertandingan deh gitu, seberapa penting sebuah ketenangan itu? Sangat penting, walaupun waktunya cuma 1-2 menit. Itu kalau kayak buat waktu sendiri itu sangat penting sih. Jadi kayak diem walaupun bentar aja, itu pasti ngaruh ke semua moodnya kita. Kalau Daniel emang kayak gitu juga apa gimana? Kalau dia sih saya jawab aja ya, diem terus ya. Iya, dari tadi Daniel kalau nggak disuruh ngomong nih sediam ini ya, introvert apa Daniel? Nggak tahu sih saya yang. Apa cool? Biasanya atlet-atlet emang cool sih Leo, ya nggak sih?
Cool kayak aslinya Polytron ini ya. Iya, dari tadi kedinginan kan. Ini dia sejuk banget emang di sini. Oh, terus kalau caranya nih menghadapi tekanan waktu lagi saling kejar poin gitu gimana ya? Karena kan sempat aku baca interviewnya salah satu legendanya Indonesia juga. Katanya tuh mentalitas itu penting banget waktu bertanding, kayak nggak down waktu lagi kekejar atau waktu lagi rally point gitu. Nah itu gimana kalian menjaganya? Kalau kemarin di Thailand Open sih, kalau di poin akhir justru kita banyak komunikasi nih Le. Iya. Oh, Jadi kayak saling nenangin sih. Jadi kayak misalnya ada yang buru-buru pengen matiin, tiba-tiba kita jadi mati sendiri gitu kan. Kita nggak boleh nyalain gitu loh, nggak apa-apa, kita cari poin lagi buat berikutnya. Jadi kayak jangan ngeliatin kondisi badan yang nggak enak gitu loh, body language-nya. Jadi kayak kita harus tetap fine walaupun kondisinya nggak baik-baik aja kan. Jadi benar. kita harus bisa nutupin itu sih gitu. Terus kita ke berikutnya ya. Ini mau main lagi bentar boleh ya? Boleh. Dari Leo dulu ya. Coba kamu jawab kebiasaan Daniel yang paling nyebelin. Biasaan aja paling nyebelin. Pokoknya nggak kamu doang yang sebel, sebenarnya coach juga sebel. Terus sebenarnya kayak manajemen juga, ini Daniel gimana sih? Oh, banyak diem. Jadi nggak tahu pikirannya apa ya? Iya, banyak diem. Oh iya, nanti kita tanya ya ke Daniel, kenapa kamu diem Daniel? Oke, hal apa yang paling kamu kagumi sama Daniel? Pekerja keras, terus orangnya tangguh, kayak mentalnya bagus. Wow. Jadi bisa nutupin kejelekannya partner lah gitu. Oke, apa yang biasanya Daniel lakuin ke kamu nih, terutama saat pertandingan, biar bisa comeback saat tertinggal? Pasti kayak kita berdua atur strategi sih. Terus habis itu kayak kita dengerin pelatih. Oh, oke. Dan sekarang kita pertanyaannya ke Daniel ya. Kita pindah nih. Boleh klarifikasi dulu kenapa diam aja? Daniel tadi katanya Leo agak kebanyakan diam katanya. Kenapa tuh Daniel? Apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu pikirkan mungkin sebelum pertandingan boleh di-share? Kalau sebelum pertandingan sih saya ya aktivitas kayak normal pada umumnya aja sih. Terus juga mungkin kalau lebih banyak diam tuh lebih hemat energi kali. Kayak mobil listrik ini ya. Oke, kebiasaan Leo yang paling unik buat Daniel apa? Kebiasaan Leo mungkin makannya banyak ya. Mana? Sebanyak apa? Ya kan dengan badannya yang kayak gini terus tahu makannya banyak, kaget aja sih. Ngeliat porsi makannya saya aja kalah kayaknya. Serius? Emang sebanyak apa sih? Kayak berapa porsi piring atau berapa bakul gitu? Besok kalau ini videonya viral, saya setiap hari saya bakal update IG sih. Kenapa? Buat foto makanan Daniel sama saya buat perbandingan ya. Oke, momen bersama Leo yang paling Daniel nggak bisa lupain. Waduh, banyak sih momennya, apalagi kalau lagi dalam masa-masa menang, terus dalam masa-masa lagi kalah juga. Sebenarnya banyak sih. Apa yang membuat Leo berbeda dari pemain lainnya? Yang buat beda Leo dari pemain yang lainnya, mungkin dia pemain depan yang sangat punya kualitas. Bisa aja lah. Untuk Makan banyak bisa nanti. bersaing di level top dunia. Dan dari tadi gimana? Aku setirin kalian nggak insecure kan? Enggak sih, aman. Karena mobilnya mendukung. Yes, mobilnya mendukung. Dan tahu nggak sih, jadi ya mobil Polytron ini make sense banget loh untuk dimiliki kita semua ya. Karena pertama Polytron itu kan brand Indonesia yang udah bertahan selama 50 tahun nih. Jadi brandnya nggak kemana-mana dan bisa bertahan selama itu kan juga nggak mudah ya. Kalian tertarik banget nggak sih? Aku sih tertarik banget nih punya mobil G3 Plus dari Polytron.
Dan aku suka banget sih mobil SUV. Kalau Leo sama Daniel suka mobil tipe-tipe SUV, MPV atau kayak gimana? Hatchback kah? Kalau saya sih yang penting bisa muat banyak sih. Kayak SUV gitu-gitu oke. Kayak seperti ini juga sebenarnya sangat suka sih. Sama modelnya, dalamnya. Iya kan. Kalau Daniel dari tadi kayaknya kalem di belakang, luas, lega kan, selonjoran terus, nyaman banget kan? Nyaman banget mobilnya. Mungkin ada playlist musik yang pasti selalu didengar nggak sih sebelum kayak bertanding gitu? Dari Leo sama Daniel ada nggak? Kalau saya sih apa aja sih musiknya. Kadang bisa Dangdut? dangdut, jazz, terus ada musik keroncong gitu-gitu sih. Oh, Iya, Indonesia banget loh. yang Indonesia aja. Wah, pas lagi di Swiss, Orleans Iya, gitu ngedengerin kita keroncong gitu kan mantep banget Leo. Enak loh ya kan? Iya, kita harus budayain budaya Indonesia. Wah, makasih banget ya udah bisa jalan-jalan, boleh ngobrol bareng juga sama Leo sama Daniel. Dan makasih banget sudah mewakili Indonesia dan berjuang buat Indonesia. Amin.